Kembali lagi di Deep Talk, karena dibalik semua haters pasti ada trauma yang deep. Kali ini masih dari dekat-dekat bulan puasa, yaitu adalah konten pada waktu itu tentang baju matching saat lebaran, lip service baju matching keluarga saat lebaran. Berikut videonya. Lu tahu orang-orang yang upload foto lebaran pakai baju matching sama keluarganya, ini yang mereka pengen denger. Wow, kompak banget, kompak parah ini keluarga, kompak banget capernya. Orang lain lebaran cuma minta maaf, lu minta validasi, itu gokil sih. Emang paling enak makan ketupat itu pakai rendang sama opor sama validasi netizen. Keluarga-keluarga lain yang bajunya gak matching, ngeliat postingan tuh langsung ngerasa gagal dan broken gitu keluarganya. Dan thank you banget lu udah posting fotonya di sosmed. Karena masa iya sih lebaran keluarga lu itu urusan keluarga lu doang? Janganlah. Satu dunia ini harus tahu kalau keluarga lu itu yang paling kompak. Walaupun lu masih kalah kompak sama keluarga temen gua. Keluarga lu cuma matching di baju kan. Temen gua Arthur yang keluarganya tuh matching, dapat jabatan semua gitu. Nah, sebenarnya lumayan banyak hate comment di hate comment yang berbentuk komen aja banyak, tapi yang ini adalah salah satu DM yang gue bales adalah DM yang ini. Konten lu udah kelewatan bang, yang soal foto sama keluarga pakai baju matching itu. Nah, karena kenapa tuh menurut lu? Gini ya bang, sebelumnya aku mau ngasih tahu sebenarnya jujur aku suka ngelihat konten abang yang kayak gini, tapi makin lama makin kayak gimana gitu. Contohnya yang ini. Jadi bang, menurutku konten abang yang itu seolah-olah foto sama keluarga pakai baju matching gitu salah. Padahal itu salah satu kebahagiaan loh bang untuk keluarga. Salah satunya aku. Itu aja sih bang kritik dariku. Bukan mau ngurusin konten abang, tapi dipikir-pikir dulu lah bang kalau mau bikin konten gitu lagi. Nah, jadi dia pun mengakui dia sebenarnya suka sama konten-konten yang lain, tapi yang kali ini aja yang menurut dia kelewatan gitu. Jadi kayak mungkin waktu gue ngatain Gen Z, Jaksel, menurut dia kayak aman nih. Tapi begitu gue sentuh baju matching lebaran, ini kelewatan. Itu standar dia di situ intinya, entah kenapa. Dan itu kita akan coba korek, kok bisa lu yang lain gak apa-apa tapi di satu ini malah lu marah gitu. Kita harus tahu itu kenapa gitu ya kan. Makanya kita coba tanya, oke, kenapa menurut lu itu kelewatan? Dan apakah lu melakukan foto baju matching? Ya karena seolah-olah abang buat itu salah. Enggak, tapi di komen-komen VT abang yang itu juga banyak yang berpikiran kayak aku. Nah, berarti memang dia juga karena dia melihat banyak komen yang lain, jadi dia kira kayak oh bener nih perasaan gua, karena banyak yang komen kayak gini juga gitu. Jadi mungkin memang bener ya Coki bilang apa siapa ya, ketersinggungan tuh nular gitu. Ketika atau siapa yang bilang, gue lupa, Bang Adri atau Coki atau siapa di suatu podcast kayak pernah bilang, ketika tersinggung sendiri mungkin orang akan diem, tapi kalau banyak yang tersinggung juga, oh berarti valid yang gue rasakan, karena yang lain juga merasakan kayak gitu. Itu juga yang terjadi pada si orang ini gitu ya kan. Seolah-olah padahal gak ada sekalipun gue ngomong itu salah loh. Sorry kalau gue boleh tanya, lu umur berapa? Tapi kalau itu buat lo terlalu privacy dan menyinggung, lo gak harus jawab ya. Ini safe space dan gue gak mau bikin lo ngerasa gak nyaman apa gimana-gimana. Aku 16 bang. Iya bang, aman. Oke, umur dia 16 tahun ternyata. Jadi itu juga kelas berapa tuh? 1 SMA apa 3 SMP, masih agak bocil. Dan mungkin ya respectnya untuk beliau adalah mungkin ya keluarganya sangat-sangat akur sekali ya. Jadi masih pakai baju matching setiap tahun, sehingga ada yang ketika ada yang ngatain itu, dia tuh tersinggung gitu. Makanya kan itu yang terjadi kepada orang ini. Mungkin keluarga mungkin sangat harmonis sekali gitu. Oke, lo 16 tahun. Kalau gue boleh tanya, lo kan gak melakukan foto itu, tapi kenapa lo tersinggung? Dan apakah lo cukup sering tersinggung ngelihat konten di TikTok ini? Dan apa lagu favorit lo ketika mental health lo lagi gak aman? Sorry kalau menurut lo ada yang out of bounds ya, feel free to discuss aja. Gue open minded kok. Enggak sih bang, baru kali ini aja aku tersinggung sama konten abang. Aduh, aku gak terlalu ngerti bahasa-bahasa gitu bang. Oke, gak apa-apa bro, gue cuma pengen ngegali ke dalam. Apa yang bikin lo tersinggung? Apakah ada trauma tersendiri? Apakah ada hubungannya sama love language? Apakah lo introvert, extrovert, ambivert? Zodiak lo apa? Lifestyle lo kayak gimana? Apa pandangan lo terhadap dunia? Apa opini lo tentang society? Yang gitu-gitu sih bro, yang pengen coba gue explore. Apakah lo open? Atau kalau lo merasa itu ranah privasi lo yang gak pengen diganggu, juga gue aman banget. Gue gak mau maksa bro. Kayak gak perlu sampai sedalam itu sih bang. Toh aku cuman buat ngasih saran aja sama abang. Yaudah deh bang, gak usah diperpanjang. Sorry kalau udah sok ngatur konten-konten abang. Oke, dia kayaknya mulai gak nyaman, dan dari cara balasnya kayaknya dia mulai kayak apa ya, nggak pengen ada di obrolan ini gitu. Tapi mungkin tuh baru awalnya doang. Kalau kita gali lebih deep lagi, mungkin lama-lama dia akan
cerita juga. Jadi ayo kita coba. Oke, gue mau tanya, apakah lu mulai ngerasa gak nyaman di obrolan ini? Apakah lu kurang familiar dengan format deep talk kayak gini? Kapan terakhir kali lu ngobrol panjang sama diri lu sendiri? Apakah lu pernah coba konfront atau hadapin trauma lu di masa lalu? Apa hal yang membekas di lu dari masa kecil lu? Apa yang lu pengen sampein ke diri lu di masa kecil kalau lu punya mesin waktu? Sorry ya bro, gue pengen tahu itu, tapi kalau aksesnya lu tutup, ya gue juga mau gimana? Gak ada hak lebih untuk maksa jawaban dari lu. Sebenarnya gini, semua tergantung lu nya sih bro. Lo buka, gue masuk. Lo tutup, gue hargain. Sesimpel itu aja. Aku nggak expect bakal sepanjang ini. Intinya aku cuma ngasih kritik ke konten abang yang itu. Tapi kalau abang sampai nanya-nanya ginian, itu udah annoying bang menurutku. Oke, dia mulai bilang kita annoying ya kan. Jadi di sini kita harus agak berhati-hati gitu. Mungkin nggak perlu sedalam tadi mungkin pertanyaannya, dan nggak perlu detail dan serunut tadi. Tapi mungkin kita coba simpel-simpel aja gitu, tanya pertanyaan yang sederhana, pendek, dan nggak bikin dia bingung gitu. Mungkin kayak gini nih. Oke deh, kita bikin simpel aja. Sorry kalau gue bertele-tele. Kadang kita pengen nyampein hal yang kita pengen sampein, tapi karena kita kebingungan milih kata dan kalimat yang tepat, malah jadinya muter-muter dan lawan bicara kita jadi bingung sendiri apa yang sebenarnya kita pengen sampein. Gue rasa itu yang terjadi di sini, dan gue mau minta maaf soal itu. Sekarang kita langsung ke poin utamanya aja. Menurut lu, dan balik lagi ini cuma pertanyaan ya, jadi kalau lu ngerasa nggak nyaman buat jawab juga gue nggak apa-apa banget. Apakah ketersinggungan lu ini berhubungan sama trauma lu di masa kecil? Kita berangkat dari situ dulu, sisanya bisa kita elaborate nanti di tengah-tengah. Tapi gue cuma minta satu hal, tolong lo jangan ngerasa tertekan atau terpaksa untuk ngejawab atau gimana, senyaman lo aja, beneran. Kalau lo ngerasa itu udah masuk ke ranah zona private lo dan gue terlalu maksain buat masuk, it's okay bro, gue nggak akan push itu. BTW ini pertanyaan terbuka loh ya, lo bisa jawab sedetail dan sejelas mungkin, gue tetap akan nyimak karena gue nggak mau lo ngerasa kalau effort gue setengah-setengah atau gue nggak niat untuk gali obrolan ini untuk jadi lebih dalam. Sebelum lo jawab, boleh sambil disiapin jawaban untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah menurut lo dampak keluarga di masa kecil itu faktor yang gede dalam nentuin mindset seseorang? Nanti kita ke situ ya, tapi nggak apa-apa kalau untuk sekarang gak usah buru-buru. Lo bisa fokus ke pertanyaan pertama tadi dulu, yang dimana sekali lagi gue ingetin kalau itu pertanyaan yang lo nggak harus jawab kalau lo emang nggak nyaman. Lo bisa bilang ke gue dan gue akan respect itu. Kalau aku sih bang nggak ada trauma di masa kecil sih. Iya bang, aku juga minta maaf kalau udah ngebuat abang sampai ngetik sebanyak ini cuman gara-gara kritikanku. Oke, nggak ada trauma di masa kecil, tapi yang namanya trauma itu ada yang kita sadarin, ada yang nggak kita sadarin. Kalau gue boleh tanya satu pertanyaan, satu aja. Gimana hubungan lu dengan orang tua lu waktu kecil? Dari nilai 1 sampai 10 seberapa akrab hubungan kalian? Kalau lu punya anak nanti, apa tips yang akan lu minta dari orang tua lu? Apa kata-kata dari orang tua lu yang paling nempel dan lu inget banget sampai sekarang? Apa menurut lu satu kata atau satu lagu yang paling tepat buat menggambarkan masa kecil lu? Bro, sorry, ini gue jadi nggak enak. Sekali lagi gue ingetin lu nggak harus jawab pertanyaan ini ya. Gue nggak tahu lu mungkin ngerasa nggak nyaman atau butuh batas keakraban tertentu untuk bahas hal-hal sensitif dan pribadi kayak gini. Dan kalau lo emang kayak gitu, gue bisa respect. Beneran, gue nggak mau ngorek-ngorek masa lalu lo. Kalau lo emang nggak nyaman, nggak semua orang punya keterbukaan yang sama dengan orang lain, dan itu wajar. Bukan berarti yang lebih terbuka itu lebih open minded, nggak juga. Jujur, aku makin nggak nyaman bang sama pertanyaan abang. Udah berlebihan kali ini. Oke, lo udah mulai nggak nyaman. Kira-kira apa effort yang bisa gue lakuin supaya lo bisa lebih nyaman di obrolan ini? Topik apa yang lo mau untuk kita memulai obrolan ini ke arah yang lebih dalam lagi? Tapi sebentar, gue mau ngingetin dulu sekali lagi sebelum kita lanjut ke arah yang lebih private. Lo gak harus jawab semuanya kok. Lo bisa pilih yang bikin lo nyaman aja. Gue gak mau ngerusak me time lo. Menurut gue lo punya hak penuh untuk pilih pertanyaan mana yang lo mau jawab atau lo gak mau jawab. Feel free to share ya bro. Gue gak mau lo gak nyaman di obrolan ini. Sorry bang, gue blok aja ya. Ini ngeganggu aku banget. Ya, dan akhirnya di blok juga oleh dia. Dan ya lumayan lama dia bertahan ya. Gue pikir akan di blok di 2 chat yang lalu. Tapi intinya ya dia adalah seorang anak umur 16 tahun yang mungkin keluarganya akur sehingga pakai baju matching, dan mungkin dia nggak tahu ya kenapa dia tersinggung, dan mungkin memang kontennya waktu itu memang mungkin agak kelewatan juga atau tidak, nggak tahu. Tapi at least menurut dia itu kelewatan gitu. Sayangnya karena dia ngeblok, jadi nggak bisa kita teruskan lagi obrolan itu ke arah yang lebih jauh. Tapi ya berikutnya kita akan coba untuk tidak belak-belakan itu mungkin, dan akan mencoba lebih heart to heart kali dengan haters ini supaya lebih bisa terjadi gitu ya obrolannya. Kita akan selalu coba menggodok untuk bisa lebih solutif lagi kepada para SJW ini. Oke, sampai ketemu di talk berikutnya guys. Bye bye.